Tugas kali ini saya memilih materi yang ketiga, yaitu tentang kerangka berpikir. Materi ini sangat menarik buat saya. Kenapa? Saya melihat bahwa inti dari coaching ini adalah perubahan kerangka berpikir, perubahan paradigma. Kemampuan seorang coach dalam membawa perubahan kerangka berpikir pada klien ini akan menjadi pintu masuk bagi klien menemukan potensi maksimal dirinya atau keterpenuhan hidupnya atau kebermaknaannya. Sementara itu, keterampilan lain yang diperlukan atau menunjang seorang coach adalah keterampilan penunjang dalam kapasitasnya menolong klien melakukan perubahan kerangka berpikir. Masalah utama manusia ada di kerangka berpikirnya. Bertumbuh atau tidaknya seseorang dipengaruhi oleh frame of mind-nya yang dimiliki atau yang dipercayai. Kerangka berpikir ini memberikan sumbangsih bagi keterpenuhan hidup seseorang, di mana pemahaman, keyakinan, dan nilai-nilai akan mempengaruhi respon dan cara seseorang berkomunikasi, mengambil keputusan, dan melangkah atau bertindak. Dengan kata lain, kerangka berpikir ini bertindak atau bermanfaat sebagai guidance bagi seseorang dalam pengambilan keputusan dan melangkah, bertindak, atau melakukan aksinya. Berikut pengalaman saya dalam menolong klien menemukan kerangka berpikirnya. Klien mempunyai tujuan sederhana, namun ia tidak menyadari bahwa di balik tujuan yang sederhana yang ingin dicapai ada sebuah kerangka berpikir yang tidak terungkap. Tujuan yang ingin dicapainya adalah mementor anak-anak sekolah usia SMP. Dan ketika sampai pada pertanyaan pemaknaan, ternyata di balik apa yang ingin dilakukan, dia menemukan kebermaknaan hidupnya. Melalui mementor atau mentoring kepada anak-anak sekolah ini, anak-anak SMP, dia melihat bahwa dia menjadi pribadi yang berfungsi. Kemudian ketika pada pertanyaan identitas, dia menemukan identitasnya sebagai orang yang berguna, orang yang dapat memberikan manfaat. Tujuan sederhana, namun pertanyaan-pertanyaan coaching membuka pikirannya sebagai manusia yang berguna dan berfungsi. Sebagai manusia yang berguna dan berfungsi, menjadikan ia memiliki power, yang pada akhirnya menjadi pendorong, memberikan semangat, motivasi, dan memberikan sukacita tersendiri. Ketika pada pertanyaan mengapa hal ini menjadi penting setelah tujuan berikutnya atau pencapaian tujuan berikutnya, pada akhirnya tujuan awal itu tidak berhenti pada sampai mementoring saja, melainkan ada dampak yang terjadi bahwa pada akhirnya anak-anak yang dimentor akan dapat juga mementor orang lain, akan memberikan dampak juga buat teman-temannya. Ketika klien memberikan kesimpulan bahwa manusia perlu mengenal atau memakai identitasnya dengan benar, ketika ia mengenal atau memakai identitasnya dengan tepat, maka ia akan menemukan kebermaknaan hidupnya. Ini yang saya dapat jelaskan tentang kerangka berpikir yang menarik untuk saya. Terima kasih.